sekarang ini terus terang, negara mulai mau melepaskan tanggung jawabnya terhadap pendidikan ini. Coba bayangkan, ada sekarang UKT sampai 50 juta per semester, Bu. Kita bisa bayangkan nggak? Seberapa mungkin orang miskin bisa mencapai itu? Uang pengembangan institusi sampai 300-400 juta untuk perguruan tinggi. Jadi, ini memang permohonan untuk pendidikan dasar, tapi ini cara kita memulai merefleksi, ada yang salah nggak bagi kita untuk mengelola pendidikan kita ini? Sobat Pendidikan, selamat datang di kanal Visi Educare. Saya agak sedikit belibet kalau ngomongin Educare. Kalau kata Mas Bambang bisa Educare atau Educare. Ini tempat untuk membahas isu-isu terkait dengan pendidikan, isu klasik maupun isu-isu yang baru. Nah, di YouTube ini sebenarnya ini kita bukan newcomers ya, Mas. Sebelumnya Visi Educare ini jadi bagian kanal satu visi utama. Nah, di situ ada buka kartu, ada gatekeeper, dan ada visi Educare. Nah, supaya agak lebih khusyuk, kita coba buat kanal sendiri. Nah, ini edisi perdana. Nah, seperti biasa, Visi Educare ini nanti akan digawangi oleh saya, Ade Irawan, Direktur Visi Integritas, mantan koordinator ICW. Lalu ada Mas Bambang Wisudo. Selamat sore Mas Bambang. Mas Bambang ini expertnya Visi Integritas, aktivis pendidikan juga, dan cukup lama malang melintang di dunia pendidikan, pernah jadi jurnalis Kompas di Desk Pendidikan. Nah, Mas Bambang, hari ini apa yang mau kita bahas nih, Mas? Mungkin yang baru soal ini ya, dua hakim agung di MK ngomongin soal biaya pendidikan ya, meskipun ini bukan statement bagian dari putusan ya, baru lontaran aja. Iya. Nah, ini menarik ya, Sobat Pendidikan. Sebelum-sebelumnya yang kita dibuat agak sedikit pusing soal MK, tapi 2-3 hari kemarin ada statement yang cukup bukan mengejutkan, cukup bagus ya menurut saya sih. Salah satunya statement dari Hakim Saldi Isra yang mengatakan ini pemerintah sepertinya mau lepas tangan di bidang pendidikan. Konteksnya adalah membahas wajib belajar 9 tahun atau 13 tahun ya, Mas Bambang? 9 tahun dan 12 tahun. 9 tahun dan 13 tahun. 12 tahun. Yang kemudian akan didorong menjadi 13 tahun. Nah, kalau bicara wajib belajar, ini program yang cukup lama. Tahun 1094 pada saat Presiden Soeharto masih berkuasa, ini sudah digaungkan. Tapi sampai hari ini, wajib belajarnya justru berubah menjadi wajib bayar, gitu ya. Jadi ya mestinya kan wajib belajar tidak ada hambatan bagi warga negara untuk mendapatkan akses pendidikan atau layanan pendidikan yang berkualitas. Tapi nyatanya masih banyak warga negara yang ingin dapat pendidikan SD dan SMP justru bayar, gitu ya, dengan banyak alasan lah, gitu. Nah, saya bertanya duluan lah sebelum ditanya Mas Bambang. Mas Bambang bisa ceritakan latar belakang munculnya kebijakan wajib belajar tahun 94 gitu ya, lalu sampai perjalanannya sampai sekarang, yang sampai sekarang masih dibahas, dan terakhir statement dari Hakim MK Pak Saldi Isra, justru pemerintah ingin melepas tanggung jawabnya di sektor pendidikan. Silakan Mas Bambang, sebelum Mas Bambang nanya-nanya saya. Kalau kita kembali ke tahun 94 itu kan zaman ketika Orde Baru, ketika Soeharto berkuasa ya. Dan ini kebijakan wajib belajar 9 tahun ini merupakan satu runtutan logis dari keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam memasalisasi pendidikan. Jadi pendidikan tersedia untuk sebagian besar masyarakat Indonesia.
warga negara Indonesia. Tetapi wajib belajar 9 tahun pada tahun 94 itu sebenarnya bukan wajib belajar dalam arti compulsory education. Jadi baru universal education. Karena apa bedanya Mas? Universal dengan compulsory education. Kalau compulsory education itu sudah menjadi kewajiban warga negara untuk mengikuti. Dan sebagai konsekuensinya pemerintah harus menyediakan ya, termasuk infrastruktur, anggaran dan segalanya ya. Nah, itu baru terjadi kemudian setelah Undang-Undang Sisdiknas 2002 ya, dan implementasinya beberapa tahun kemudian. Di situ memang ada kewajiban bagi negara untuk membiayai pendidikan dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP dan sifatnya wajib belajar. Ini perbedaannya ya. Jadi memang wajib pendidikan dasar 9 tahun itu 30 tahun ya sebenarnya ya, sudah 30 tahun. Tetapi secara real itu baru dimulai sekitar 20 tahun lalu. Dan persoalannya selama 20 tahun ini ternyata pemerintah kita itu tidak konsisten, tidak komit untuk membiayai pendidikan ya, terutama untuk pendidikan dasar, sehingga bukan hanya di sekolah swasta yang dipermasalahkan oleh penggugat uji materi di MK ya, tetapi juga sekolah negeri. Di sekolah negeri, di banyak sekolah negeri kita masih menemukan di tingkat SD dan SMP itu masih ada banyak pungutan. Ya. Ini yang sebenarnya menggagalkan istilah wajib belajar. Akhirnya menjadi wajib bayar ya Mas. Ya. Ujung-ujungnya seperti itu. Kenapa bisa? Masuk untuk berwisata itu kan juga masyarakat harus mengeluarkan uang. Bukan cuma berwisata ya. Kalau lihat risetnya ICW, walaupun berapa tahun lalu dan saya kira masih relevan dengan sekarang, pungutannya cukup banyak. Di atas 10 jenis pungutan yang dibebankan kepada orang tua murid. Dan ini tentu saja akan menjadi hambatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan layanan pendidikan yang baik. Nah, Mas Bambang, kenapa pemerintah kelihatan tidak bersungguh-sungguh untuk mewujudkan program wajib belajar ini? Kalau bicara wajib kan, sekali lagi yang wajib untuk menyediakan kan pemerintah. Masyarakat atau publik wajib untuk memasukkan anaknya. Mestinya tidak ada lagi halangan-halangan, terutama halangan biaya atau halangan infrastruktur bagi setiap warga negara untuk mendapatkan layanan pendidikan ini. Masalahnya ada di mana Mas selain soal anggaran? Ya ini karena ada ketimpangan ya, ketimpangan antara kebijakan politiknya ngomong ini pendidikan wajib 9 tahun, tetapi tidak didukung dengan anggaran yang memadai untuk itu ya. Itu jelas sekali ya. Mungkin Mas Ade Bung Ade yang justru bisa bercerita banyak ya. Bagaimana anggaran pendidikan yang dulu sudah dirancang waktu awal-awal reformasi itu 20% dari APBN kemudian dikorup, di courting ya, melalui juga gugatan ke MK ya, bahwa 20% ini termasuk gaji guru. Ini gaji pendidik bukan guru Mas. Oh, gaji pendidik ya. Pokoknya semua yang berbau pendidikan masuk di 20% itu. Jadi guru dan tenaga pendidikan. Betul, makanya kemudian bukan cuma di Kementerian Pendidikan tapi juga di kementerian yang lain, termasuk di balai-balai non kementerian gitu ya, yang berbau pendidikan diklaim. Tapi sebelum kita bahas banyak soal anggaran pendidikan, statement menarik dari Saldi Isra. Pemerintah punya gejala untuk melepaskan tanggung jawab di sektor pendidikan. Padahal konstitusi kita clear gitu ya, bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kunci mencerdaskan kehidupan bangsa ada di pendidikan gitu ya. Mas Bambang setuju dengan statementnya Saldi Isra? Saya cenderung setuju ya, karena ya memang gimana ya, ini memang
karena nggak konsisten aja ya, nggak punya komitmen, nggak konsisten. Harusnya pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan ya dia harus taat ya pada kebijakannya sendiri, pada undang-undang ya. Kalau sudah diputuskan undang-undang ya harus dilaksanakan. Itu dalam wajib belajar. Tetapi di luar itu memang pemerintah juga wajib untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kita bisa lebih batasi nih, paling tidak di sekolah-sekolah negeri dan di perguruan tinggi negeri itu tidak ada usaha-usaha untuk komersialisasi atau mendiskriminasikan masyarakat yang tidak bisa membiayai pendidikan untuk masuk ke sekolah atau perguruan tinggi negeri yang dimiliki pemerintah. Itu yang harusnya begitu. Jadi kalau konsisten ya perguruan tinggi negeri, sekolah negeri itu minimal harus dibiayai oleh pemerintah. Bolehlah kalau wajib belajar itu 100% ditanggung pemerintah, itu mungkin perguruan tinggi masyarakat diminta kontribusinya masing-masing oke ya. Tetapi kalau sudah misalnya di perguruan tinggi 50% dari biaya perguruan tinggi itu ditanggung oleh masyarakat, itu berarti pemerintah udah lepas tanggung jawab. Karena ini juga menyebabkan akses ke pendidikan tinggi itu hanya dimiliki ya, kalau nggak dimonopoli ya oleh kelompok menengah ke atas ya. Ini kecenderungannya seperti itu kan. Dalam penerimaan masuk di perguruan tinggi negeri sekarang masih sudah ada diskriminasi ya. Itu jalur kompetisi murni, tetapi juga ada jalur mandiri. Jalur mandiri ini yang berbayar cukup tinggi untuk sekolah perguruan tinggi di Jawa Tengah saja itu uang gedungnya sudah sekitar 40 juta ya. Kalau di Jakarta itu bisa 100 juta lebih, apalagi untuk jurusan-jurusan tertentu yang populer seperti kedokteran dan sebagainya ya, itu ratusan juta. Jelas ini nggak bisa dijangkau ya kalau kita ngomongin ukurannya upah minimum ya, itu sudah jelas nggak bisa terjangkau kalau ke jalur mandiri. Sementara jatah mereka karena ujian masuknya udah didiskriminasi ya, otomatis mereka peluang masuknya sangat kecil ya, kecuali harus mengeluarkan biaya yang di luar jangkauan mereka. Ya, kita memang cukup kusut lah kalau bicara pendidikan. Ini kan kita kembali soal wajib belajar. Kalau wajib belajar paling tidak akan ada masalah tahunan nih. Kita selalu aja tiap tahun ajaran baru, masalah tahunannya adalah orang tua murid sulit untuk mengakses layanan pendidikan, rebutan masuk khususnya ke sekolah-sekolah negeri. Dan ini bukan cuma SMA, SD, SMP juga terjadi gitu ya. Dan kalau kita lihat struktur misalnya dari sisa infrastruktur pendidikan kita, jumlah sekolah SMA atau sederajat itu jumlahnya jauh lebih kecil dibanding SD. Kalau pemerintah mau konsisten misalnya wajib belajar 9 tahun lalu kemudian 13 tahun ya, ditambah PAUD gitu ya, mestinya jumlahnya kan sama. Jumlah guru gedung SD, gurunya juga akan sama. Sehingga ketika orang mau dengan sendirinya, orang kan pindah, nggak akan ada hambatan gitu ya, hambatan untuk masuk ke sekolah-sekolah yang disediakan oleh negara, kecuali warga negara yang punya uang banyak, nggak cukup dengan standar nasional pendidikan yang sudah dibuat oleh pemerintah gitu ya, dia cari swasta yang dianggap jauh lebih baik gitu ya. Itu di luar itu ya. Tapi mestinya pemerintah tetap menyediakan akses, membuka akses seluas-luasnya tanpa ada hambatan apapun. Dan ini nggak terjadi. Pendidikan kita kan seperti piramida, semakin mengecil ke atas. Gitu. Jadi ya bagaimanapun ya pasti kan ada kompetisi orang untuk masuk ke institusi-institusi pendidikan atau sekolah-sekolah yang disediakan oleh negara. Dan pasti kalau kompetisi ada yang tercecer. Ada yang tercecer ya dia bisa masuk. Kalau yang kaya ya dia kaya biasanya nggak tercecer ya, dia memang cari pilihan yang lebih baik gitu ya. Tapi yang miskin kalau nggak DO
dia akan cari sekolah-sekolah yang standarnya di bawah standar nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan saya kira ini memang kalau kembali ke statementnya Saldi Isra atau tadi Mas Bambang, ini memang tidak ada political will dari pemerintah, gitu ya Mas Bambang. Tidak ada kemauan, tidak ada komitmen dari pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan. Nah, apalagi kalau tadi Mas Bambang singgung soal anggaran pendidikan. Kalau saya sih, walaupun pemerintah ngomong, wah anggaran pendidikan kita sudah 20%, ini kan 20% yang hitung-hitungannya sudah di otak-atik, ya kan? Saya lupa, tahun 2018 atau 2017, definisi anggaran pendidikan itu berubah, Mas Bambang, gitu ya. Kalau di Undang-Undang Sisdiknas, yang dimaksud dengan anggaran pendidikan itu anggaran di sektor pendidikan di luar gaji pendidik, gitu ya. Kenapa waktu itu, termasuk salah satunya guru kita ya, Prof. Sudiarto, kenapa dimasukkan frasa itu, kenapa dimasukkan rumusan itu? Karena memang kalau kata Prof. Sudiarto, untuk mendapatkan institusi pendidikan yang bagus, yang punya kualitas, riset-riset yang mumpuni, gitu ya, memang butuh anggaran yang besar, gitu. Dan itu disiapkan oleh negara. Dan kalau bicara soal anggaran kan ini bicara soal prioritas. Mana sih yang mau diprioritaskan oleh negara? Nah, kalau kita berkaca ke negara-negara yang maju, mereka memulai dari pendidikan kan, dengan menyediakan anggaran pendidikan yang cukup besar tanpa diminta pun, karena mereka tahu ini adalah investasi sumber daya manusia, artinya investasi buat kemajuan negara, mereka sediakan, gitu ya. Nah, di kita supaya dianggap konstitusional, bukan anggaran yang disediakan, tapi rumusannya diubah. Ini sebenarnya mengubah rumusan itu bukan cuma terjadi pada saat mau pilpres saja. Mengubah rumusan juga terjadi terkait dengan anggaran pendidikan ini. Nah, di gugatan di MK itu ada yang menggugat dan kami waktu itu saya masih di ICU melihat ada afiliasinya dengan pemerintah, ada penguasa gitu yang punya kepentingan untuk mengubah rumusan itu. Akhirnya digugat dan dikabulkan dan rumusannya berubah. Akhirnya anggaran pendidikan itu anggaran di sektor pendidikan plus termasuk di dalamnya gaji pendidik. Pendidik ini bukan cuma guru, tapi juga orang-orang yang melakukan fungsi pendidikan yang saya katakan tadi, bukan cuma di bawah institusi Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, tapi juga di balai-balai. Nah, kalau itu sudah dimasukkan dari dulu pun anggaran pendidikan sudah 20%, gitu ya. Jadi memang walaupun diklaim 20%, makanya kemudian tidak punya efek yang cukup signifikan untuk membuka akses dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dan saya kira itu yang menjadi masalah di kita, gitu ya. Dan itu yang juga mencerminkan bahwa memang pemerintah tidak punya komitmen yang serius. Nah, celakanya lagi adalah anggaran yang rumusannya di otak-atik dan realnya sebenarnya kecil, korupsinya juga di mana-mana, gitu ya. Kalau risetnya kita ya, dulu saya dan Mas Bambang ini sempat riset terkait dengan guru, terkait dengan sekolah di beberapa provinsi. Ini korupsinya menyebar kan dari bawah sampai atas, gitu ya. Dari kementerian sampai sekolah, gitu ya. Dari yang melibatkan eksekutif, legislatif, sampai melibatkan guru dan kepala sekolah. Ini ironi. Makanya kemudian nggak cukup modal nih kita untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas yang bisa diakses oleh semua warga negara ya. Atau tadi wajib belajar 9 tahun, apalagi wajib belajar 12 tahun kalau rumusannya atau tidak ada komitmen termasuk di dalamnya untuk melawan korupsi gitu ya. Jadi menurut saya sih kita akan selalu diskusi seperti ini dan tiap tahun juga akan selalu muncul masalah rebutan masuk sekolah, masalah pungli gitu ya. Mau lulusan harus study tour yang cukup mahal, bahkan modusnya kadang-kadang bagi jasanya di tempat study tour yang nggak mau harus memaksa peserta didik untuk ikut gitu ya, dan modus-modus yang lainnya gitu ya. Nah, ini tambahan dari saya tadi Mas Bambang sempat singgung. Lalu saya nanya lagi ke Mas Bambang ini, bagaimana cara memaksa pemerintah agar ya punya komitmen gitu ya, paling tidak untuk menjalankan amanat konstitusi atau ya kalau mau pakai kesadaran ya kalau kita mau maju kan dimulai dari pendidikan nih Mas.
Apa yang mesti dilakukan? Paling tidak oleh pemerintah lalu juga oleh masyarakat untuk memaksa pemerintah agar punya komitmen. Ya ini nggak mudah ya karena pemerintah sekarang kan umurnya cuma 5 tahun. Kalau waktu Orde Baru kan bisa aja mereka bikin program jangka panjang yang sampai 20 tahunan ya. Sekarang udah nggak mungkin yang ditarget pemerintahan sekarang ya 5 tahun itu. Dan untuk membuat komitmen dan konsisten dalam soal pembiayaan pendidikan ini akan tergoda untuk mengalihkan pada hal-hal yang lebih populis. Ya. Ini misalnya yang sekarang jelas ya program makan siang itu memang itu ada kebutuhan di dunia pendidikan ya, di anak-anak kita ada cukup banyak anak yang sebenarnya belum punya akses kepada makanan yang sehat dan bergizi sementara dia di usia wajib belajar bahkan ya. Jadi usaha wajib belajarnya akan sia-sia kalau tidak didukung makanan yang bergizi. Tetapi kalau itu dimasukkan menjadi mendesak pada kebutuhan anggaran yang lain, anggaran makan siang yang katanya mau diturunkan jadi 7.500 saja itu 70-an triliun itu udah jauh lebih tinggi dari anggaran untuk BOS tahun ini itu sekitar berapa? Sekitar 50-60 triliun ya. Jadi ini jadi persoalan. Kita memang harus lebih serius. Kita itu maunya apa sih dalam soal pendidikan ini? Apakah kita hanya mau anak-anak kita itu lulus SMP, ya kan? Ataukah kita ingin sebagian besar warga negara Indonesia itu anak-anak muda kita minimal lulusan SMA, ya. Lulusan SMA bukan hanya sekedar lulusan SMA, tetapi lulusan SMA yang berkualitas. Dan ini sebenarnya konsekuensi anggarannya sudah cukup jelas ya. Misalnya di tingkat sekolah dasar itu kalau kita lihat standar di swasta itu di Jawa mungkin yang nggak tengah-tengah bawah itu sudah biayanya sekitar 300.000 sampai 500.000 per bulan ya. Tapi kalau sekolah-sekolah yang sudah cukup bergengsi ya menengah atas itu di atas 1 juta, 2 juta rata-rata itu bahkan bisa lebih ya. Dan itu masih ada komponen lagi uang gedung ya, yang kalau di pemerintah itu biaya investasi ya. Jadi dibandingkan BOS untuk SD kan baru 1,2 juta itu setahun, berarti sebulan 100.000 sama 500.000 kan jauh banget ya. Berarti kan harus dilipat gandakan tuh ya. Lalu problem lainnya adalah sekarang harus diseragamkan dulu antara benar yang ada gugatan kelompok lain yang menuntut supaya tidak ada diskriminasi dalam sekolah gratis di sekolah swasta dan sekolah negeri. Itu berarti harusnya dalam tata kelola persekolahan kita itu tidak dibedakan antara sekolah negeri dan sekolah swasta yang melayani wajib belajar. Itu sebenarnya bisa dipecahkan kalau dibuat kategorisasi. Karena bagaimanapun masyarakat berhak memilih pendidikan untuk anak-anaknya ya. Jadi sekolah swasta itu jangan ada lagi sekolah swasta yang melayani masyarakat di bawah. Ya. Sekolah swasta itu hanya diperuntukkan untuk sekolah masyarakat yang menginginkan standar pendidikan yang lebih negeri dan lebih tinggi daripada sekolah-sekolah negeri. Itu sekolah swasta. Tetapi kita bisa mendiferensiasi begini, karena kita nggak bisa juga menutup sekolah swasta yang sudah ada, dan itu menjadi satu pemborosan kalau itu dilakukan. Ya. Kita bisa mengkategorisasikan sekolah swasta yang
disubsidi dan yang otonom. Sekolah yang swasta yang disubsidi ini itu hak dan kewajibannya sama persis dengan sekolah negeri yang menjalankan wajib belajar, termasuk dalam urusan gaji guru. Gaji guru di sekolah swasta yang bersubsidi ya harus sama dengan gaji guru sekolah negeri, ya, gaji pokoknya maupun tunjangan profesinya. Tidak seperti sekarang. Nah, kalau itu sudah disamakan levelnya ya antara sekolah swasta yang bersubsidi dan sekolah negeri, itu baru bisa dipetakan tuh antara jumlah murid dan jumlah sekolah, jumlah guru gitu ya. Kemudian itu sekaligus akan memecahkan persoalan yang berulang, keributan soal zonasi ya. Zonasi ini kan karena memang ketersediaan sekolah negeri nggak cukup dan kualitasnya berbeda-beda. Kalau ini sudah dipetakan, barangkali soal zonasi orang nggak usah nyari-nyari sekolah, tetapi cukup sekolah yang mengundang muridnya. Oh, nanti kamu setelah lulus SD masuk ke sekolah kami gitu ya. Untuk orang tua yang menginginkan lebih itu baru ke sekolah-sekolah yang membayar mahal, sekolah-sekolah swasta yang otonom atau sekolah swasta mandiri, konsekuensinya juga harus keluar kocek sendiri ya. Dan pemerintah tidak wajib membayari sekolah-sekolah swasta yang mandiri ini. Itu harus strukturnya harus dibenarkan dulu ya. Dan itu sekaligus akan memecahkan persoalan ini ya, yang klasik ya sejak zaman dulu itu soal stratifikasi sekolah kita. Ada sekolah untuk anak miskin, ada untuk orang kaya. Stratifikasinya terlalu banyak levelnya. Tapi kalau ini nanti cuma tinggal sekolah yang untuk masyarakat umum, lalu sekolah elit yang diselenggarakan oleh swasta. Oke, kalau dulu kan ada 4 level ya, ada sekolah buat orang kaya pintar, yang kaya bodoh, miskin pintar, miskin bodoh, yang paling bawah miskin dan bodoh gitu ya. Itu sempat dulu mau diusung ya, tapi digugat oleh kita ya di ICW dan akhirnya dikabulkan. Nah, tadi Mas Bambang sudah cerita hal yang ideal, bagaimana cara agar wajib belajar ini bisa terrealisir. Nah, apa yang Mas Bambang tadi jelaskan itu kira-kira kapan sih bisa terrealisasi gitu Mas? Kalau dalam pandangan Mas Bambang dengan kondisi pemerintah sekarang, anggaran yang ada gitu. Ya, paling tidak yang 9 tahun lah ya, yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994 gitu. Ya kalau diubah strukturnya akan ini ya, sekolah-sekolah tadi, sekolah-sekolah swasta yang mandiri itu, maksud saya sekolah swasta yang bersubsidi itu ada kebutuhan anggaran yang jauh lebih besar ya. Ujungnya ke anggaran lagi. Itu mungkin alokasi gaji guru harus dinaikkan 40% dari anggaran yang ada, termasuk tunjangannya juga harus naik 40%. Kemudian kelayakan bangunannya, standar bangunannya juga sarananya upgrade gitu ya. Jadi ini sekolah swasta yang sebenarnya dinegerikan ya, setengah dinegerikan ya, mungkin statusnya tetap dikasih dilabelin swasta supaya kekhususannya nggak hilang, tetapi semua kebutuhan akan anggaran dan sebagainya itu di-provide, disediakan oleh pemerintah. Itu yang melaksanakan untuk melaksanakan wajib belajar. Tetapi juga sekarang ada problem baru lagi ya. Sekarang ini kayaknya pemerintah dan politisi kita itu ngebet banget untuk mengubah lagi wajib belajar ya. Kalau wajib belajar 9 tahun itu kalau nggak salah zamannya Pak Nuh ya, dulu tahun 2016 ya, itu wajib belajar jadi 12 tahun ya sampai SMA. Tapi yang dimaksud di situ adalah pendidikan universal ya, bukan wajib, bukan compulsory tapi universal education. Nah, ini di rancangan undang-undang Sisdiknas baru itu
mau dijadikan compulsory ya. Jadi nanti konsekuensinya tadi kan, dan bukan hanya 12 tahun tapi 13 tahun itu ditambah 1 tahun di PAUD. Itu berarti ada kebutuhan menambah jumlah sekolah, jumlah guru dan sebagainya, itu sama persis dengan jumlah SD yang ada sekarang. Dan itu konsekuensi anggarannya besar sekali. Mungkin anggaran pendidikan kita nggak cukup 20% pasti ya. Bahkan 20% yang murni ya, yang dikurangi gaji dan tunjangan guru, itu pun nggak cukup kalau itu diterapkan. Itu barangkali perlu 40% dari APBN kita untuk pendidikan. Dan itu menjadi sesuatu yang makin abstrak, utopis. Makin utopis. Tetapi problemnya semakin ditunda, itu semakin menjadi masalah yang sulit diperpecahkan di kemudian hari ya. Termasuk tadi tidak adanya komitmen dan konsistensi pemerintah untuk membereskan wajib belajar 9 tahun. Ini kan udah 30 tahun masih begini-begini terus ya. Masih ada banyak warga yang kesulitan untuk mendapatkan SD dan SMP yang bagus ya. Apalagi SMA. Ini jadi ini. Mendingan wajib belajar 13 tahun jangan diomongkan dulu lah dalam 5 tahun ini ya. Bukan kita nggak setuju ya, kita setuju banget ya. Iya persis. Cuma masalah dasarnya belum diselesaikan. Betul. Mendingan pemerintahan baru berkonsentrasi untuk menuntaskan ini ya, yang wajib belajar 9 tahun, tetapi juga tidak melepas tangan dari pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pembiayaan perguruan tinggi negeri itu harus dibereskan. Kalaupun perguruan tinggi negeri itu memungut dari pemerintah, itu enggak, perguruan tinggi negeri memungut dari mahasiswanya, itu ya kontribusinya paling 20%, 30% gitu ya, dari kebutuhan pembiayaan perguruan tinggi itu ya. Jangan sampai 50%, itu udah bukan perguruan tinggi negeri lagi ya. Dan kalau kita melihat itu ya, berkaca ke Eropa, Australia, itu kalau bagi warga negaranya kan di Eropa ya, itu biayanya kecil sekali kalau untuk mereka ya. Itu beda banget dengan untuk orang asing yang bersekolah ke situ. Harusnya seperti ini. Dan itu di Eropa kan tidak istilahnya tidak lagi haus pendidikan ya. Karena udah tersedia ini jumlah bangkunya dan kebutuhan dari masyarakatnya, bahkan udah tekor ya, udah kekurangan mahasiswa. Kalau kita kan enggak, kita kebutuhannya masih banyak dan angka partisipasi di tingkat perguruan tinggi kita itu masih jauh banget ya. Apalagi kalau mau dibandingkan Cina, Singapura, Malaysia gitu. Ya memang kalau mau maju, semua negara memulai dengan pendidikan. Iya. Cuma di kita aja agak sedikit kita tertunda-tunda. Agak lain gitu ya. Tertunda-tunda menjadi makin utopis, makin abstrak, makin sulit dalam penganggaran. Baik Mas Bambang. Saya kira sobat pendidikan masih banyak PR nih yang harus dibereskan. Ini sama seperti benak pusut ya. Cukup ruwet gitu ya. Belum selesai 9 tahun. Kemudian 12 tahun juga belum selesai, lalu sekarang ada 13 tahun gitu ya. Statementnya cukup menggelegar, tapi seperti biasa actionnya ya masih so-so gitu. Dan yang terpenting juga soal paradigma pemerintah ya, melihat pendidikan ini. Kalau kembali ke statementnya Saldi Isra, kelihatan pemerintah sepertinya menempatkan pendidikan ini bukan sebagai hak warga negara atau citizen, tapi hak konsumen, gitu ya. Itu beda, gitu ya. Kalau hak konsumen artinya tidak ada akses bagi paling tidak terbuka semua akses bagi semua warga negara, tapi bagi warga atau bagi konsumen yang punya uang. Nah, ini yang kelihatan gitu ya. Walaupun pemerintah menyatakan bahwa akan menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun, tapi hitung-hitungan anggaran pendidikan diubah, lalu kemudian anggaran pendidikan juga tidak banyak bertambah, dan hal yang lainnya juga, korupsinya juga tidak dibereskan. Jadi
agak sulit kita memenuhi tujuan negara yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa kalau tidak ada komitmen, kalau tidak ada action untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, gitu ya. Khususnya wajib belajar 9 tahun, 12 tahun ya, yang sudah saya bilang puluhan tahun sebenarnya sudah jadi wacana, jadi diskusi, tapi sampai hari ini belum terrealisir. Saya kira itu nanti kita akan lanjutkan di diskusi-diskusi yang lain. Sobat pendidikan, karena ini kanal baru tapi lama, sobat pendidikan yang tertarik dengan isu-isu pendidikan bisa bisa usulkan tema nanti di link yang bisa nanti akan kami share. Dan jangan lupa juga subscribe dan kemudian share ke pecinta-pecinta pendidikan yang lain atau aktivis pendidikan atau orang tua murid, guru, mahasiswa, dosen atau siapapun lah. Karena kalau bicara pendidikan ini kan bicara kepentingan kita semua, bicara masa depan kita semua, dan bicara soal maju atau mundurnya negara kita. Kalau pendidikan kita terbelakang, ya otomatis masyarakatnya pun akan terbelakang dan kita akan selalu tertinggal. Terima kasih teman-teman. Jumpa lagi di program Visi Hidupcare dengan tema-tema yang lainnya. Selamat sore.